Sekarang mari kita telusuri bagaimana dan dari mana kita asal sekarang. Nah, ini sebenarnya akan menyangkut rahasia ketuhanan atau masuknya ke ilmu khususil khusus. Namun kami menemukan kitab umum, salah satu kitab yang bernama Kitab Sirrul Asror. Jadi kami memberanikan diri, bukan maksud untuk membuka rahasia Allah, tapi di sini kami akan membacakan lah istilahnya ya, tafsiran dari kitab tersebut, karena kebetulan kitab ini sesuai dengan suluk dalam ilmu makrifat dan sesuai dengan pengalaman spiritual dari silsilah Syekh Syarif Hidayatullah, silsilah yang kami pakai dalam ilmu suluk dari Sunan Gunung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabatku, sahabat tilawah semesta yang kami hormati, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih atas berkenannya meluangkan waktunya di channel yang sederhana ini, dan terima kasih juga bagi yang sudah like, berkomentar, dan subscribe-nya. Semoga berkah selalu. Yang belum subscribe silakan, jika berkenan subscribe dan bermanfaat agar tidak ketinggalan dari ilmu makrifat yang ada di channel Tilawah Semesta ini. Sahabatku, sekarang kita akan membahas tentang awal penciptaan makhluk. Ini agar kita semuanya tahu dan mengenal untuk nanti kita, jalan kita berpulang setelah kita meninggal, setelah kita dicabut nyawa, maupun sekarang, untuk jalan spiritual agar berada dalam jalur yang benar. Istilahnya yang suka kita baca di dalam bacaan sholat di surat Al-Fatihah itu berbunyi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus agar sesuai dengan suluk dan ihdinas siratal mustaqim tersebut. Karena sekurang-kurangnya di dalam spiritual itu tidak semuanya berada di jalur lurus tersebut. Terkadang ada yang malah tersesat, seperti tersesat di alam jin, atau istilahnya kalau bahasa Sunda betah, atau ya terjebak, ya istilahnya ya, terjebak di sebuah alam, di salah satu makom yang seharusnya sampai kepada tujuan pendakian atau spiritual suluk dalam agama Islam. Nah, dengan kita mengetahui awal penciptaan makhluk, maka kita akan tahu tujuan sampainya kita kemana dan jalan yang lurusnya itu kemana. Nah itu sahabatku ya, ini kami menemukan salah satu kitab yang bernama Sirrul Asror. Jadi di dalam kitab tersebut banyak sekali menerangkan tentang asal muasal kejadian manusia. Jadi
kita bisa mengambil hikmahnya dari kitab tersebut, karena di dalam kitab tersebut adalah hasil dari istilahnya sebuah karangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Istilah karangan ini maksudnya penemuan yang dicatat, yang diangit jadi sebuah catatan, bukan hasil mengarang maksudnya. Nah, ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena sesuai dengan kenyataannya dan bisa dirasakan juga oleh diri sendiri kalau kita sudah memahaminya. Nah, di dalam kitab tersebut yang bernama Sirrul Asror, di sana diketahui menerangkan bahwa awal mula makhluk yang pertama diciptakan itu adalah Ruh Muhammad. I'lam wafaqakallahu lima yuhibbu wa yarda lima khalaqallahu ta'ala ruha Muhammadin awalan. Jadi yang awal diciptakan itu diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, adalah Ruh Muhammad. Diciptakannya itu minuri jamalihi, ya, diciptakan dari cahaya jamal Allah. Nah, ini kamakola azza wa jalla, sebagaimana firman Allah di dalam hadis qudsi yang berbunyi khalaqtur ruha Muhammadin min nuri wajhi. Ya, awalama khalaqallahu ruhi awalan, ya, wa awaluma khalaqallahu nuri awalan, wa awaluma khalaqal kalam atau kolam awalan, wa awaluma khalaqallahu al-aqlu. Nah, di sana ada banyak yang pertama diciptakan itu ada 3 macam. Yang pertama yang awal diciptakan oleh Allah itu bernama ruh. Itu sabda Nabi dari hadis qudsi. Ruhku, kata beliau, yang pertama kali diciptakan. Kemudian yang kedua berfirman lagi, dan yang pertama diciptakan Tuhan adalah cahayaku. Dan kemudian Allah bersabda lagi, yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan itu adalah kalam. Nah, ini kita harus benar-benar memahami. Ini yang diciptakan Allah itu ada ruh, ada cahaya, ada kalam. Ya, ruhku, cahayaku, dan kalam. Ini yang mana yang paling pertama? Nah, agar kita tidak bingung, agar mudah dipahami, nah dilanjutkan fal muradu minha syai'un wahidun bahwa al haqiqatul muhammadiyatu. Nah, cahaya, kalam, dan akal itu pada dasarnya adalah satu, yaitu hakikat Muhammad. Nah, sahabat ilmu semesta, di dalam ilmu makrifat penting sekali kita harus mengetahui awal mula yang diciptakan itu adalah pada dasarnya hakikat Muhammad. Walaupun namanya ada ruhku, ada cahayaku, ada kalam, itu intinya adalah hakikat Muhammad. Nah, di dalam ilmu makrifat kita yang sampai yang jalan yang lurus itu, jika kita benar-benar diperkenalkan oleh pembimbing, oleh guru, oleh mursyid kita, yaitu jika kita sampai ke hakikat Muhammad, maka itu adalah pendakian
yang benar. Nah, sekarang kenapa hakikat Muhammad itu diberi nama cahayaku, diberi nama ruhku, diberi nama kolam. Nah, dilanjutkan ya. Lakin sumia nurun, walakin sumia aklun, walakin sumia kolamun. Nah, ini ada alasannya masing-masing. Nah, hakikat Muhammad disebut nur itu likaunihi hafian anidulumatil jalaliyati. Nah, disebut nur ya, hakikat Muhammad itu istilahnya kan tadi cahayaku. Disebut nur itu karena bersih dari cahaya, bersih dari kegelapan maksudnya ya. Cahaya kegelapan, jadi bersih dari kegelapan saja ya, agar mudah dipahami ya, yang menghalangi. Nah, ini sesuai sabda Allah ya, wa qala ta'ala qad ja'akum minallah nuron wa kitabun mubin. Nah, itu ya, telah datang kepadamu cahaya dan kitab penerang dari Allah. Nah, kemudian kenapa hakikat Muhammad itu dinamakan ruhku? Hakikat Muhammad itu ya disebut ruhku, nur tadi itu ya. Kemudian cahayaku. Nah, cahayaku udah. Nah, sekarang kenapa hakikat Muhammad itu disebut akal? Ya karena ialah yang menemukan sesuatu. Ya, kenapa disebut akal? Likauni al kulliyatu. Terus kemudian kenapa hakikat Muhammad itu disebut kalam? Karena ia yang menjadi sebab perpindahan ilmu, seperti halnya mata pena sebagai pengalih ilmu di alam laut. Nah, itu ya. Kolaman, kenapa disebut kolam? Karena istilahnya kama anal ilma sababun ya, ilman al hurufat furuhul muhammadiyah khulasatul akwan. Nah, itu ya, min alami fi alamil lahut. Nah, seperti itu. Jadi intinya agar kita mudah memahami, awal yang diciptakan itu adalah hakikat Muhammad. Kenapa? Kan sekarang jadi kita mengetahui istilahnya waktu Nabi Adam diterima kembali, diampuni, dimaafkan setelah Nabi Adam istilahnya diusir dari surga atas kesalahannya. Nah, Nabi Adam itu di dunia ini beliau istilahnya terus mengakui kesalahan, minta ampun kepada Allah. Nah, Allah itu menerima taubat dan ampunannya ini karena Nabi Adam di sana menyebutkan bahwa ada hakikat Muhammad ya, di istilahnya di sisi Allah. Allah sampai bertanya, kenapa menyebut nama Muhammad sedangkan Muhammad belum diciptakan? Nah, karena Nabi Adam melihat di sisi Allah itu ada Muhammad. Nah, itulah karena adanya hakikat Muhammad. Nah, itulah sahabatku ya, jalur yang lurus di dalam pendakian. Kita harus mencapai ke istilah hakikat Muhammad. Kemudian wa khalaqallahu arwah. Nah, setelah ini baru Allah menciptakan dari ruh Muhammad itu, menciptakan semua arwah ya, fi alamil lahut, di alam lahut.
wa khalaqallahul arwah kullaha minhu fi alamil lahut. Nah, dari ruh Muhammad itulah Allah menciptakan semua ruh arwah ya di alam lahut wa fi ahsani takwim al hakiki. Nah, di sana itu berbentuk atau dalam bentuk yang terbaik, yang hakiki. Karena ini adalah awal ya, mulanya penciptaan makhluk. Jadi yang terbaik ya, bentuk awal istilahnya. Nah, wahwa ismu jumlatil insi bidalikal alam, itulah nama seluruh manusia di alam lahut. Ya wa bidalikal alam wahwa alwatnul asli. Nah, inilah alam asal atau negeri asal. Istilah di dalam ilmu hakikat itu watonul asliyah. Nah, kita yang ingin berpulang kepada Allah akan melewati watonul asli yang bernama negeri asal. Nah, kita ya yang suluk kepada Allah akan diberitahu ya tentang ini semua, tentang hakikat Muhammad, tentang watonul asli ya, akan diberitahu pasti. Karena di makom hakikat itu akan dinyatakan semuanya, akan dibuktikan oleh guru, oleh pembimbing kita masing-masing. Makanya ya di sebelum ini juga sering kami kasih tahu, tidak semua yang tahu ya, yang benar-benar menjadi mursyid ya, kalau sekedar namanya saja bisa tahu ya, karena dari baca kitab ya, seperti yang kita bacakan sekarang ini, yang kita bahas sekarang ini, seperti itu. Nah, ini semuanya ya falama madu alai arba'ata alfisana khalaqal arsi. Nah, setelah menciptakan negeri asal, Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 4000 tahun dari setelah menciptakan ruh Muhammad tadi ya, menciptakan arwah ini. Nah, Allah menciptakan aras min nuri aini Muhammadin, dari nur Muhammad ya, wabawakil kainati minhu. Begitu pula seluruh makhluk lainnya diciptakan dari nur Muhammad. Nah, jadi kalau disusunkan, disimpulkan secara kesimpulan ini ya, awal mula yang diciptakan Allah itu adalah hakikat Muhammad. Setelah itu diciptakanlah nur Muhammad. Nah, dari nur Muhammad baru ada istilah arwah, aras, kursi, dan bahkan Muhammad yang jasad juga, atau ya manusia atau alam semesta mulai di sana itu diciptakan. Ini menerangkan, menafsirkan kitab yang bernama Sirrul Asror, sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya. Nah, selanjutnya ruh-ruh tersebut diturunkan ke alam yang terendah, sumarodatil arwah ila darkil asfal. Nah, ya diturunkan ke alam terlendah. Makanya suka ada istilah sumarodadnahu asfala safilin ya, alam yang terendah itu ya. Makanya neraka yang paling bawah juga dinamakan asfala safilin. Nah, itu sahabatku ya, karena itu terendah ya. Nah, ini juga setelah ruh-ruh diturunkan, diciptakan tadi ya, maka ini sudah ada di posisi yang terendah. Nah, jadi kita semua ruh manusia, apalagi manusia yang berjasa di ini,
ini kita semua berada di alam yang terendah. Makanya disebutnya dunia. Nah, kita harus paham ya. Karena dunia ini kan itu kalau dari pandangan santri atau istilah santri, nah dunia ini kan segatnya ini af'al tafdil. Ya, dunia ini dari adna, ini alam terendah. Adna ini kalau af'al tafdil kan harusnya wajan af'alun. Kok ini dunia wajan fu'la. Nah, ini biasa kalau santri itu pasti tahu ya. Karena dikias istilahnya kan. Adna, adnayani, adnauna, adanin. Dunia. Nah itu kan. Dunia yani, dunia ya tundunan. Nah itu kalau istilah santri ya. Ya mungkin yang pernah berpesantren ilmu alat lah ya lebih paham lagi. Nah itu ya dunia alam terendah. Dan mulai di sana itu diciptakan makhluk-makhluk ya seperti jasad. Nah ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, sumarodadnahu asfala safilin. Kemudian aku turunkan manusia ke tempat yang terendah. Nah ini sahabatku ya, yakni nazalahu awala min alamil lahut ila alamil jabarut fa'alaisahumullahu ta'ala binuri jabarut kiswatun bainal haromaini. Nah proses turunnya ialah setelah ruh diciptakan di alam lahut, maka diturunkan ke alam jabarut, dibalut dengan cahaya jabarut. Bagaimana pakaian antara dua lapis? Lapis kedua ini kan disebut ruh sultani. Nah itu istilahnya lah sebagai pakaian antara dua haram ya, dua lapis yang disebut ruh sultani. Nah intinya pokoknya kita ini diturunkan setelah tadi ya hakikat Muhammad, Nur Muhammad. Nah ini kita ini kemudian ke alam terendah ya. Baru jadi istilahnya jasad atau manusia maupun alam semesta ini. Nah jadi untuk yang mau suluk mendaki kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kitab Sirrul Asrar ini ya secara ilmu makrifat prosesnya yaitu ke sana. Di sini tidak membahas alam-alam, alam arwah, maksudnya barzakh. Nah, ini maksudnya ya. Bukan alam arwah yang tadi, barzakh atau mahsyar, alam jin kan tidak. Karena ini adalah jalan yang lurus untuk pulang. Karena orang-orang yang tersesat, yang tidak tahu alam untuk pulang, jalan pulang, ya bakalnya ya nantinya akan melewati ke sana. Yang sebagaimana diterangkan di pengajian-pengajian umum, seperti ke alam barzakh, ke alam mahsyar. Nah itulah sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya ya. Selanjutnya setelah itu diturunkan lagi summa anzalahum bihadil kiswa ila alamil malakut wa kasahum binuril malakut bahwa ruhani. Nah setelah itu ya diturunkan lagi ke alam malakut, dibalut dengan cahaya malakut yang disebut ruhani. Nah istilahnya ya ke alam malakut. Kalau yang tadi di atas jabarut, nah kalau ini ke alam malakut. Nah nanti ya kita akan samakan, akan disimpulkan lagi agar mudah untuk dipahami. Nah kemudian sumanazal alamal mulki wakasahum binuril mulki wahwa ruhul jasmani. Nah kemudian selanjutnya diturunkan lagi ya
ke alam mulki yang disebut atau yang dibalut dengan cahaya mulki di lapis keempat. Ini disebut ruh jasmani. Nah, jadi sahabatku, sekarang kita dapat istilah lagi ya. Kita akan lebih berwawasan lagi. Jadi awal mula diciptakan itu kan yang bernama hakikat Muhammad. Nah, hakikat Muhammad ini kalau diistilahkan alam itu kan Jabarut. Nah, gitu ya. Nah, terus kemudian setelah hakikat Muhammad kan Nur Muhammad. Nah, ini kalau diistilahkan dia itu istilahnya malakut. Nah, kemudian setelah hakikat Muhammad, kemudian Nur Muhammad, nah baru kan ini yang terakhir ini, yang terbawah tadi, yang terendah ini kan lapis ketiga istilahnya ya. Kalau yang dari awalnya hakikat Muhammad, Nur Muhammad, nah ketiganya Muhammad yang jasad ya, Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan maksudnya di alam dunia, makanya disebutnya terendah. Itu ya, alam yang terbawah istilahnya. Ini disebutnya mulki persamaannya. Kenapa tadi kan lapisannya keempat, ini ketiga? Karena lapis pertamanya itu ahadiyat. Ahadiyat itu ya zat Allah. Nah, jadi kalau dibawa semua susunan emang jadi empat. Yang pertama ahadiyat ya. Yang kedua wahdat, yaitu Jabarut atau hakikat Muhammad yang awal mula diciptakan. Yang ketiga hadiyat wahidiyat atau malakut atau Nur Muhammad. Dan yang lapis keempat ini dunia, alam jisim, jasad atau ya Muhammad jasad. Jadi disebut lapisan keempat. Nah, ini ya tafsir dari kitab Sirrul Asror tentang awal penciptaan makhluk, sahabatku. Itulah jalan yang lurus untuk kita semua ya, untuk kita pendakian agar kita ya berhasil, tidak istilah salah jalan. Karena setelah lapisan keempat ini ya baru di sini mah sumaholakolah al-ajsadi. Nah, di sini mah sudah alam jasad, seperti adanya bentuk-bentuk ya, seperti alam semesta ini. Nah, mulai di sini ada yang istilahnya manusia, tanah, angin misalnya ya, atau api ya, pokoknya semua alam semesta, planet, langit, bumi dan seisinya. Nah, ini di sini di lapisan terendah ini, sahabatku. Jadi kita berada di alam yang terendah, maka disebut dengan istilah pendakian. Jadi pendakian ini istilahnya karena kita berawal dari alam yang terbawah. Tapi ini harus hati-hati, jangan langsung menyimpulkan berarti Allah itu berada di atas. Bukan seperti itu juga ya. Karena Allah kan tidak memerlukan jihad ya, karena Allah tidak seperti makhluk ya. Mukhalafatun lil hawadisi, beda. Kalau kita kan ada istilah tempat, ada waktu, ada yang di atas, ada yang di bawah. Allah tidak. Allah tadi itu cuman istilah agar jadi sebuah istilahnya apa ya, ilustrasi atau cerita agar jadi ilmu lah istilahnya ya. Bukan berarti terbawah lapisan terendah itu Allah itu ada di atas sedangkan di bawah tidak ada. Nah, bukan seperti itu ya. Karena jika sudah tahu, sudah bisa memahami ya apa, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu lebih dekat dengan kita. Nah, ya jadi harus paham benar-benar.
Makanya ini ilmu tingkat tinggi, semoga berkah. Salam tilawah semesta. Manusia harus bisa kembali ke alam asal. Kalau bisa, kenapa? Ini demi keselamatan kita semua. Karena yang tidak bisa kembali ke alam asal, berarti itu nanti tersesat setelah meninggal ataupun di dalam spiritual ini. Karena sedikit manusia yang mampu kembali ke alam asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Salam tilawah semesta. Sahabatku, sahabat tilawah semuanya yang kami hormati, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada yang telah meluangkan waktunya mampir di channel yang sederhana ini. Dan terima kasih juga kepada yang sudah like, berkomentar, dan subscribe-nya. Semoga berkah selalu. Sahabatku, penting sekali agar kita bisa kembali ke alam asal itu. Jangan sampai kita tersesat nanti, baik masih hidup maupun setelah meninggal nanti. Setelah meninggal berarti yaitu nanti di akhirat. Kalau sekarang masih hidup berarti di dalam spiritualnya. Jangan sampai kita tersesat, terjebak, bergentayangan di jalan sehingga kita tidak sampai. Karena banyak sekali manusia yang tidak kembali ke alam asal. Hatta aftot an-nubuwah ila ruhil a'zam Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimi risalah wal huda minal dhalalati. Ya, itu artinya sedikitnya manusia yang mampu kembali ke alam asal, maka Allah melimpahkan atau mengutus kenabian, mengutus rasul kepada Ruh Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul sebagai penutup dan petunjuk jalan dari kesesatan ke alam yang terang. Nah, kemudian par salahu ila haulainas al-ghafilin liyaftaha yasimathum min naumil ghafalati fayaduhum ilallahi ta'ala. Nah, kemudian beliau diutus para rasul untuk mengingatkan mereka yang lupa dan membuka hatinya. Ya, maksudnya Nabi ini mengajak mereka agar kembali dan sampai serta bertemu dengan Jamal Allah kembali yang ajali. Nah, ini maksud dari channel Tilawah Semesta ini, agar kita bisa kembali ke alam asal. Ini titik akhir sebenarnya ilmu tingkat tinggi di dalam ilmu makrifat, sahabatku. Karena kita sekarang kebanyakan lupa lagi kepada Allah. Bahkan bukan lupa lagi, tapi sama sekali jadi tidak tahu kepada Allah, kepada Tuhan kita. Padahal kita dahulu, kita ini bersaksi kepada Allah, makrifat semuanya. Di waktu kita
di alam arwah, di alam rahim. Sebelumnya kita dimasukkan ke jasad, ke cabang bayi di waktu 4 bulan. Namun setelah bayi ini lahir ke dunia ini, dikarenakan si bayi tersebut mulai merasakan rasa-rasa dunia, seperti merasakan hawa dingin dari aci angin, hangat maupun panas dari aci api, terus dari aci air, seperti basahnya ASI, dan pokoknya semuanya dari 4 anasir. Dan kemudian mulai merasakan rasa-rasa dunia, seperti rasa-rasa ya yang diantaranya rasa yang dimakan ataupun diminum. Nah, mulai si bayi tersebut bisa melihat alam dunia, mulai menjadi penghuni dan masuk berbaur dengan dunia, sehingga lupa kembali, lupa terhadap alam persaksiannya tadi. Nah, itulah yang menjadi sebab kita lupa sebenarnya. Apalagi setelah kita berada di dunia ini, itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disempurnakan, diberi istilahnya dengan akal, terus nafsu juga, semua nafsu diberikan, amarahnya, lawamahnya, sawiyahnya, mutmainnahnya, sehingga kita semakin terlena dengan kehidupan, dengan kejadian-kejadian yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita raba, dan lain sebagainya. Semakin terlena, semakin lama di dunia ini, semakin dan semakin, sampai kita ini istilahnya ada istilah setan, ya, ujian yang menggoda. Pokoknya semakin kita terdalam di alam dunia ini, ya, kita semakin lupa, semakin betah istilahnya, semakin nyaman dengan keadaan dunia, sehingga kita asing, bahkan tidak tahu sama sekali terhadap alam kita yang sebenarnya, yang asli, yang asal tadi. Nah, dengan ini sehingga manusia ini terbagi. Ada yang mencari kembali, ingin mengingat kembali, ada yang memang tidak mau sama sekali untuk kembali, sehingga kita ya banyak sekali yang istilahnya tidak mau kembali, tidak mau mati karena saking betahnya. Apalagi jika kita istilahnya kalau bahasa Sunda itu merumasakan, ya, menyadari di dunia ini kita semakin banyaknya dosa, semakin terlena, ya, menyadari kesalahan-kesalahan kita, semakin kita tidak mau untuk mati menghadap Ilahi karena takut tidak diampuni, takut disiksa, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menjadikan kita semakin ya terlena, betah di dunia ini. Itulah makanya kami berbagi, memberanikan diri,
membuat channel Tilawah Semesta ini. Itu sebenarnya misi dan visi kami, berbagi tentang ilmu makrifat itu. Itu maksudnya yang sebenarnya, agar kita bisa bersama-sama mengenal, mengingat kembali diri kita yang sebenarnya, sehingga kita tidak melupakan yang sebenarnya. Seperti itu sahabatku, bukannya kami tahu, sok tahu, pintar, sok pintar, dan istilahnya merasa paling bisa, merasa paling sempurna, apalagi sombong. Bukan, tidak ada maksud untuk memperlihatkan kesombongan itu. Tapi kami dengan ilmu yang ala kadarnya ini, dengan pengalaman yang ala kadarnya ini, kami ingin berbagi. Ya, karena melihat di komentar itu banyak yang menyangka malah ini itu istilahnya disepelekan. Ada salah satu komentar, ada yang menyangka ini ilmu sesat dan lain sebagainya. Ya mungkin tidak menyimak atau tidak tahu misi dan visinya. Nah itulah maksud dari channel Tilawah Semesta ini. Pentingnya kita kembali ke alam asal, karena sedikit manusia yang mampu kembali ke alam asal. Nah maka Allah mengutus Rasul, ya, sesuai dengan firman Allah. Katakanlah ini adalah jalanku, qul hadhihi sabili ad'u ilallah basirati. Nah, katakanlah ini adalah jalanku, aku mengajak ke jalan Allah dengan pandangan yang jelas. Nah, kemudian Nabi bersabda, ya, qalan Nabi ashabi kan nujum biaihim li koda litak ini teh dikarenakan kitab gundul, ya, laktadaihum adaitum. Nah itu, ya, Nabi bersabda, para sahabatku itu adalah ibarat bintang-bintang, mengikuti, ya, manapun, mengikuti yang manapun itu maka sama dengan mengikutiku, ya, mengikuti akan mendapat petunjuk. Maksudnya itu sahabatku. Maka jika kita mengikuti ajaran Nabi, tidak menjauhi ajaran-ajaran Rasul, sahabat, tabi'in, terus ya atba'i tabi'in, para wali, para ulama, para ustadz. Nah kita jangan sampai jauh dari para ahli di dalam agama, terutama tentang ahli ilmu makrifat. Kalau bisa terus dekati dan cari sampai kita bisa kembali dan tahu jalan kemana nanti kita pulang. Sahabatku, sahabat tilawah, akan banyak sekali, ya, godaannya, rintangannya. Beda dengan kita mengkaji atau mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya pengetahuan, yang membuat kita pintar, seperti komedi atau ya yang menghasilkan uang. Akan beda dengan ilmu-ilmu seperti ini, karena selintas ini tidak ada berdampak, ya, karena setan juga agak sedikit istilahnya menghalangi. Karena jika kita berhasil menemukan ilmu makrifat ini, dia berarti gagal untuk menggoda. Dan emang tujuan para setan dan iblis itu kan ingin mendapatkan teman, membanyak teman nanti di neraka,
Ya maksudnya agar kita semua manusia ya berhasil digoda masuk neraka, kan itu tujuannya. Jadi kita sebagai manusia hamba Allah yang benar-benar beriman, ingin selamat di dunia dan di akhirat, jangan sampai lengah. Ya, jangan sampai berleha-leha. Karena ini seolah-olah kita ini jihad, bertarung dengan syaitan dan iblis yang menghalangi kita untuk bisa makrifat, untuk bisa mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Karena setan itu biasanya kalau urusan-urusan yang bukan menjurus ke zikir kepada Allah, biasanya setan itu tidak menghalangi, bahkan mendukung, seperti terhadap permaksiatan, atau yang lebih lantipnya lagi bukan maksiat, seperti ya dalam beragama, dalam beribadah pun, tapi dibelokkan oleh setan itu agar tidak benar zikir kepada Allah, agar tidak sampai, karena yang benar-benar wusul sampai bermakrifat, diterima amalnya, berarti itu kan akan menjadi selamat, dan berarti dia gagal menggoda. Makanya dibelokkan oleh setan itu, biasanya dilarikan. Tujuannya itu bukan jadi lillah, bukan jadi karena Allah yang ikhlas, benar-benar ikhlas, tapi biasanya diputar balikan, seperti dilarikan, dibelokkan kepada pahala kah, kepada agar kaya, agar laku misalnya, agar gimana gitu ya. Jadi mau beribadah, menjalankan amal ibadah ini bukan ikhlas, tapi agar supaya bagaimana gitu ya. Nah, jadi untuk yang seperti itu udah godaan setan yang lantif, yang samar, padahal itu ya salah satu pembelokan dari ujian setan agar tidak sampai kepada Allah, agar tidak ikhlas yang sebenar-benarnya ikhlas. Karena yang ikhlas, yang benar, yang wusul sampai makrifat, itu dia akan berarti bisa istilahnya pulang ke alam asal selamat, dan para setan dan iblis berarti tidak mendapatkan teman nanti di neraka, atau istilahnya gagal menggoda. Nah, jadi kita harus tahu tuh sampai ke sana ya. Makanya jangan aneh jika urusan-urusan yang lain itu dilancarkan, diberi semangat. Ya karena seperti itu, beda ujiannya, godaannya, istilahnya lah tidak dihalangi gitu. Nah, beda dengan urusan-urusan seperti ilmu ini, ilmu makrifat ini, ilmu tauhid, tasawuf, ilmu makrifat, beda, agak berat itu rasanya itu. Ada aturan seperti ini, kita ini walaupun di semangat-semangati itu, malah ngantuk kah, malah pengen pokoknya sekurang-kurangnya ya, mungkin teman-teman semua sahabat tilawah itu ya merasakanlah emang beda ya genjotannya gitu, beda dengan ilmu-ilmu yang lain tentang ilmu tauhid, ilmu makrifat ini beda dengan ilmu-ilmu seperti ya yang sifatnya ya selain ini aja lah gitu. Apalagi tentang hiburan, maksiat dan lain, beda kan, itu malah istilahnya tidak dihalangi oleh syaitan itu. Nah itu sahabatku, sahabat tilawah semesta ya, mohon dukungannya saja, mohon doanya saja. Semoga channel tilawah semesta ini diberi kelancaran dan diberi kekuatan, karena channel tilawah semesta ini bukan lagi istilahnya rintangannya itu bukan netizen lagi kalau yang kami rasakan, tapi udah emang setan dan iblis. Nah ini ya, bertarung kita dengan setan dan iblis
di channel Tilawah Semesta ini. Jadi di dalam ayat ini kenapa Allah mengutus Rasul itu agar bisa mengingat Allah kembali. Sahabatku, ini seolah-olah memberi berita atau khobar kepada kita semua bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam makna ayat yang tadi, ya, dalam dalil yang tadi yang barusan kami bagikan, itu semuanya menjurus kepada bahwa manusia ini semuanya seharusnya kita bisa kembali ke alam asal. Maksudnya supaya harus berusaha sekuat mungkin, tapi jangan lepas dari ajaran Rasul, ajaran Rasulullah SAW, seperti Al-Quran dan hadis yang diajarkan kepada kekasihnya, seperti sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in, dan para wali dan ahli sufi lainnya yang mendapatkan pelajaran langsung dari Rasulullah. Nah, kalau kita sekarang rupanya sudah agak jarang sekali untuk memperhatikan hal ini. Ya seperti tadi yang dikatakan tadi, karena sudah banyak pembelokan, ya tipu daya kan namanya juga, agar terhadap ilmu yang seharusnya ini, yang lebih penting ini, agar tidak terlihat penting. Nah sahabatku, yang diinginkan ini kan dibelokkan ya oleh setan itu langsung terhadap biasanya gitu ya, bayangan surganya, ya bayangan takut nerakanya, ya intinya surganya lah atau pahalanya kan, sehingga kita melupakan prosesnya bagaimana nih agar kita benar-benar diridhoi Allah, sampai kepada Allah, wusul kepada Allah, yang akan kita masuk surga. Nah kebanyakan kan dibelokannya itu ke bayangan surganya, seperti itu. Padahal ilmu makrifat ini, ilmu hakikat ini, tauhid ini yang lebih penting untuk seluruh manusia. Bahkan awaludini makrifatullah, awal-awalnya beragama itu kalau bisa makrifat dulu. Setelah tahu ya, sehingga kita tidak salah nyembah ya, tepat kepada Allah, nah kita baru mempelajari pengetahuannya, tata caranya, seperti ilmu syariat, ilmu torekat. Ilmu syariat itu yang dicerminkan dengan ilmu fikih, ilmu hadis dan lain sebagainya. Itulah sahabatku. Nah, padahal ini yang lebih penting, ilmu makrifat, ilmu tauhid ini tentang kembali ke alam asal, ilmu suluk ya, untuk seluruh manusia. Karena kalau kita nanti nih ya, maaf setelah mati ruh kita tidak bisa pulang ke alam asalnya, berarti bagaimana? Itulah yang tersesat ya, yang tersesat itulah yang dinamakan masuk neraka ya, karena tidak bisa pulang. Nah, maka dengan ini mari kita sama-sama ya, kita menyimak, istilahnya sebagai dukungan bisa ya, ilmu dan manfaatnya kan untuk nanti kita masing-masing juga. Bersama-sama kita mentafakuri, bukan hanya semasa untuk
yang punya channel ini saja, enggak. Ya, kami ini kan tadi sudah beberapa kali itulah visi dan misi ini kan kami ungkapkan kepada sahabat tilawah semesta. Ya mungkin kalau jadi banyaknya subscriber, banyaknya yang like ya, yang berkomentar itu mah mungkin ya emang bonus atau istilahnya apa ya, ya bukti perhatian lah mungkin ya, di dalam perhatian terhadap ilmu agama yang lebih dalam lah. Itu di luar itu atau selain daripada itu mah emang kita ibarat air mengalir saja. Intinya mah ini yaitu agar kita semua bisa kembali mengenal yang tadi lah ya, yang tadi boleh disimak kembali jika yang baru mampir di channel ini ya, silakan disimak saja di video-video di channel Tilawah Semesta ini. Maka dengan ini mari kita sama-sama mentafakuri ya, belajar, mempelajari ya dari ilmu yang kami ya yang ala kadarnya ini ya. Alhamdulillah ilmu yang kami bagikan ini ya hasil dari pengalaman pencarian mursyid sekian lama. Ya kalau disebutkan silsilahnya ini alhamdulillah silsilah yang kami amalkan ini tersambung dari Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ya mungkin di luaran sana juga banyak ya tata cara proses suluk masing-masing, karena ya logikanya di Indonesia saja wali yang masyhur itu kan udah ada songo 9 rupa atau 9 macam, belum wali-wali abdal yang tersembunyi yang lainnya kan. Wajar jika ada perbedaan di dalam proses atau suluk atau pendakiannya. Intinya sama saja, yang penting jika ujungnya kita makrifat, kembali ke alam asal, maka terus capai ya, terus daki. Dengan ini mari kita sama-sama ya terus beristiqomah, berjuang untuk bisa berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, supaya kita semua bisa mawas diri apakah kita sudah bisa atau sudah mentafakuri hal ini apa belum. Nah, kalau apakah istilahnya ya, jika kita ini kalau memang belum berpikir tentang hal ini, belum mentafakuri, belum ada minat, ya sekarang mari kita sama-sama berusaha, berjuang di waktu kita masih hidup, karena sekarang masih ada waktu untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Sebab kalau dinanti-nanti kita tidak mengetahui kapan kita dicabut ruh kita, kapan kita meninggalkan dunia ini. Ya, takutnya kita ketika meninggal itu di waktu kita sama sekali belum berusaha untuk mempelajari ya kemana kita pulang nanti, alam asal kita ini kemana, jalan nanti si ruh ini kemana prosesnya. Ya, yang dijelaskan di video-video ini maupun sebelum ini tuh jadi tidak mau sama sekali, tidak sempatkah atau dan lain sebagainya. Itu padahal Allah sudah menakdirkan ya adanya para mursyid, adanya channel Tilawah Semesta ini misalnya. Seperti itu sahabatku ya. Jadi kita jangan berleha-leha ya, buang jika ada hal-hal negatif ya. Nah kita istafti qalbaka saja, tanya diri kita masing-masing. Jika emang kita ingin pergi, ingin kembali ke alam asal, ya ini mulailah dari sekarang, pelajari ilmu makrifat. Ya, hampir semua manusia di bumi ini tidak mengetahui kan ya mana atau kapan kita mati, kemana nanti setelah mati. Jadi inilah ya visi dan misi channel Tilawah Semesta ini. Terima kasih sahabatku ya, bagi yang
menyimak, yang selalu setia di video-video channel Tilawah Semesta ini. Semoga berkah. Salam Tilawah Semesta.